Informasi Hukum Laut ingin menjelaskan tentang persoalan overlapping klaim zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Pertahanan negara adalah elemen yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan juga kedaulatan negara, tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE. Definisi ZEE Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, yaitu zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai coastal state atau kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan atau undang-undang tentang lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, bea cukai, kualitas, dan lain-lain. Memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Pasal 58 UNCLOS tahun 1982 bahwa negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai coastal state. Munculnya klaim sepihak pada ZEE Indonesia di Natuna sebagai wilayah tradisional fishing ground oleh Tiongkok telah menimbulkan konflik di antara kedua negara. Penelitian ini berupaya menjawab tentang apa yang menjadi akar konflik klaim tradisional fishing ground yang merumuskan strategi penyelesaiannya. Penggunaan pendekatan keamanan nasional yang menggunakan kekuatan militer dan non-militer dianggap menjadi pilihan paling tepat dalam rangka penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian tentang strategi pemerintahan Indonesia dalam penyelesaian konflik klaim tradisional fishing ground oleh Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara sebagai aktor penentu terpenuhnya kepentingan nasional Tiongkok menggunakan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi atas dasar kebutuhan akan sumber daya, ledakan penduduk, serta gengsi sebagai bangsa yang besar yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara yang mempunyai klaim sama di Laut Tiongkok Selatan menjadi akar konflik klaim wilayah. Perumusan strategi ke depan memanfaatkan kemitraan strategi kedua negara di bidang ekonomi, sosial budaya, diplomasi, dan dengan pemanfaatan forum bilateral dan multilateral. Kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar di kawasan ZEE, Indonesia berhak untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya yang baik yang ada di laut, tanah di bawahnya, air yang ada di atasnya sebagai sumber ekonomi, maupun hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam rangka untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun perairan Natuna yang menjadi wilayah ZEE Indonesia belakangan ini seakan terusik dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying pada tanggal 19 Juni 2016 bahwa kegiatan perikatan yang dilakukan di ZEE Indonesia di perairan Natuna adalah wilayah penangkapan ikan tradisional mereka atau tradisional fishing ground. Hua juga menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia masih mempunyai klaim tumpang tindih dalam kepentingan maritim dan kepentingan lainnya, where Tiongkok dan Indonesia have overlapping claims for maritime and interests. Tiongkok melakukan pembenaran dan klaim maritim di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan hak sejarah, bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konferensi Perikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut UNCLOS 1982. Gambar di samping ini menjelaskan bahwa
luas wilayah maritim yang diklaim oleh Tiongkok sebagai tempat penangkapan ikan tradisional atau tradisional fishing ground Tiongkok seluas 94.000 km persegi. Hal ini didasarkan kepada 9 garis putus-putus atau 9-9 yang oleh bangsa Indonesia jelas-jelas melanggar zona ekonomi eksklusif kita. Hal ini berdasarkan pengukuran 200 mil di garis pantai Natuna. Hak sejarah yang didasarkan pada 9 garis putus-putus atau 9-9 line merupakan garis demokrasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok yang menangkap fitur-fitur utama Laut Tiongkok Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok yang didasarkan pada tradisional fishing ground, termasuk di dalamnya perairan Natuna. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 sudah mengatur sedemikian rupa tentang batas wilayah NKRI yang mutlak, sehingga bukanlah suatu wajar jika Tiongkok masih saja menggunakan tradisional fishing ground sebagai landasan mereka dan masih mempersalahkan batas laut Indonesia. Berikut ada 4 poin sikap RI klaim Cina soal Natuna. Yang pertama itu telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok Cina di wilayah ZEE Indonesia. Yang kedua itu wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. Ketiga itu Tiongkok merupakan salah satu part atau anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi diri UNCLOS 1982. Keempat itu Indonesia tidak pernah akan mengakui this line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Walaupun dinilai telah melakukan pelanggaran, Cina berdalih tidak ada pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri RCC Geng Shuang dalam proses briefing di kantornya pada Kamis 2 Januari 2020. Yang menjadi akar konflik klaim tradisional fishing ground pada ZEE Indonesia di perairan Natuna ada 3, yaitu kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya, jumlah penduduk yang besar, serta kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Eksplorasi industri di Tiongkok telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber daya yang menjadi berkurang, sehingga Natuna dianggap sebagai wilayah baru yang dimanfaatkan sumber daya alamnya. Ledakan penduduk yang tinggi mengakibatkan ketidakseimbangan antara golongan menengah ke atas dengan golongan menengah ke bawah, sehingga lebih dari 75 juta jiwa masyarakat yang tinggal di pedesaan mengalami kemiskinan dan sulit mencari pekerjaan. Sebagai bangsa yang besar, Tiongkok tidak ingin melihat kelemahannya pada negara lain yang mempunyai klaim yang sama di Laut Tiongkok Selatan, apalagi dengan Vietnam yang baru saja menenangkan putusan arbitrasi Tribunal UNCLOS atas klaim Tiongkok berdasarkan 9-9 line. Adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan kemitraan strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi, dan hard power dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam kemitraan strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, melakukan pemberdayaan terhadap Natuna baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan adanya rencana pembangunan wilayah Natuna
menghadirkan alutsista dan mengadakan patroli pembangunan secara non-fisik adalah dengan meningkatkan program peningkatan karakter bangsa, peningkatkan anggaran, serta membuat kebijakan yang saling terintegrasi melalui Integrated Criminal Justice System atau ICJ. Pemanfaatan forum bilateral dan multilateral sebagai media diplomasi dengan menawarkan kerjasama, patroli bersama, dan koordinasi untuk perdamaian di LCS Joint Crimes Patrol for Peaceful Progress atau JCPPP. Secara multilateral dilakukan melalui KTT ASEAN Tiongkok tentang Hot Communication dalam merespon maritim emergency serta mendorong agar negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok. Itulah penjelasan dari saya tentang persoalan overlapping klaim zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.